Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lima Garap dengan NIM 1916-10009 dari XAB, mata kuliah Ekonometrika dengan dosen Bu Anggi Putri Kurniadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data persamaan simultan. Yang mana tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Ekonometrika yang diberikan oleh Ibu Anggi Putri Kurniadi. Baiklah, langkah pertama yang saya jelaskan adalah tentang judul penelitian kerangka konseptual, variabel endogen dan eksogen, uji identifikasi persamaan simultan, serta bentuk persamaan ekonometrika persamaan simultan. Judul penelitian dan kerangka konseptual. Judulnya analisis neraca transaksi berjalan pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Untuk kerangka konseptualnya, harga minyak X1, keterbukaan sebenarnya X2, investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, jumlah uang beredar X7, ekspor X8, suku bunga X9. Yang mana X4, X5, X6, X8, serta X9 memiliki pengaruh terhadap nilai tukar, sedangkan X3, X4, X5, X6, X7 memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan X1, X2, X3, X4, X5, serta X6 memiliki pengaruh neraca transaksi berjalan. Di mana neraca transaksi berjalan sama dengan Y1, pertumbuhan ekonomi Y2, nilai tukar sebagai Y3. Variabel endogen dan eksogen. Variabel endogen, neraca transaksi berjalan Y1, pertumbuhan ekonomi Y2, dan nilai tukar Y3. Untuk variabel eksogennya atau para pradetermina, yaitu harga minyak X1, keterbukaan ekonomi X2, investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, jumlah uang beredar X7, ekspor X8, suku bunga X9. Uji identifikasi persamaan simultan untuk persamaan neraca transaksi berjalan. K dikurang K lebih besar dari M dikurang 1, K sama dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. K sama dengan X1, X2, X4, X5, X6. M sama dengan Y1, Y2, Y3. Jadi 9 dikurang 5 lebih besar dari 3 dikurang 1. Atau very identified, maka estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Untuk persamaan pertumbuhan ekonominya, K dikurang K lebih besar dari M dikurang 1. K sama dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, sampai X9. K sama dengan X3, X4, X5, X6, X7, M sama dengan Y1, Y2, Y3. Jadi 9 dikurang 5 sama dengan lebih besar dari 3 dikurang 1. Atau very identified, maka estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. K dikurang K lebih besar dari M kurang 1, K sama dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. K sama dengan X4, X5, X6, X8, X9. M sama dengan Y1, Y2, Y3. Jadi 9 dikurang 5 sama dengan lebih besar dari 3 dikurang 1 atau very identified, maka estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Bentuk persamaan ekonometrika persamaan simultan. Y1T sama dengan WO ditambah B1 Y2T ditambah B2 Y3T ditambah B3 X1T ditambah B4 X2T ditambah B5 X4T ditambah B6 X5T ditambah B7 X6T, yang Y2T sama dengan BO ditambah B8 Y1T ditambah B9 Y3T ditambah B1 B10 X3T ditambah B11 X4T ditambah B12 X5T ditambah B13 X6T ditambah B14 X7T. Y3T sama dengan BO ditambah B15 Y1T ditambah B16 Y2T ditambah B17 X4T ditambah B18 X5T ditambah B19 X6T ditambah B20 X8T. Baiklah, kita masuk kepada pengolahan data persamaan simultan dengan menggunakan aplikasi EViews. Pertama,
isi dengan 1990, endednya isi dengan 2020, klik OK. Kemudian pilih Quiz, pilih MPT Group. Kemudian kita paste data yang telah kita salin. Klik X, kemudian pilih Name. Buat jadi data group. Klik OK. Kemudian kita pilih Quiz. Pilih Estimate Equation, kemudian Y1, C, Y2, log, Y3, X1, X2, X4, X5, X6. Kemudian metode-nya kita ganti dengan TSLS. Kita masukkan semua variabel X1, X2, X3, X4, 5, X6, X7, X8, X9. Kita klik OK. Inilah persamaan satunya, kita simpan dulu fridge. Klik name, ubah nama menjadi persamaan Y1. Kita klik OK. Kemudian kita langsung interpretasikan, dibutuhkan koefisien probnya, R-square, dan prob J statistiknya. Baiklah. Untuk bentuk persamaan sama dimulai dari C, yaitu 8,64 dikurang 0,54 Y2 ditambah 1,70 log Y3 ditambah 0,72 X1 dikurang 0,16 X2 dikurang 0,39 X4 dikurang 0,17 X5 ditambah 0,04 X6. Baiklah, kita mulai dari konstanta 8,64 yang mana kita ambil dari neraca transaksi berjalan, di mana kita kenal dengan Y1. Dapat kita lihat dari Y1 dan neraca transaksi berjalan adalah sebesar 8,64, yang mana kalau Y2 termasuk pertumbuhan ekonomi, Y3 termasuk nilai tukar, X1 merupakan harga minyak, dan X2 merupakan keterbukaan ekonomi, X4 merupakan pengeluaran pemerintah, X5 merupakan aset luar negeri, dan seterusnya. Itu termasuk ke dalam bagian dari angka konstantanya. Dan kita analisis dari probnya, yaitu dari variabel Y2. Dari variabel Y2-nya besar dari 0,07, berarti dia tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1 atau yang kita kenal dengan neraca transaksi berjalan. Kemudian sedangkan log Y3 itu dia kecil dari 0,05, berarti dia berpengaruh signifikan terhadap Y1. Kemudian untuk X1-nya atau harga minyak 0,04, bahkan kecil dari 0,05, berarti dia berpengaruh signifikan terhadap Y1. Kemudian X2-nya 0,19 besar dari 0,05, berarti tidak memiliki signifikan terhadap Y1. Kemudian X4 kecil dari 0,05, berarti dia berpengaruh signifikan terhadap Y1. Kemudian X5 0,01, X4 0,06 besar dari 0,05, berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1. Kemudian yang X5-nya probabilitasnya 0,01, kecil dari 0,05, berarti memiliki berpengaruh signifikan terhadap Y1. Sedangkan X6-nya 0,34, besar dari 0,05, berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1. Kemudian untuk R-square-nya 0,64
6545 yang artinya kontribusi variabelnya yaitu sebesar 64,6545% dilihat dari pada model ini, sedangkan sisanya dilihat pada model lainnya. Kemudian selanjutnya pada prop statistiknya sebesar 0,024148 menurut signifikan kecil dari 0,05, berarti berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen kita yaitu variabel Y1. Baiklah, kita lanjut pada pengolahan data berikutnya yaitu uji asumsi klasik. Pertama, kita klik view, kemudian residual genetik, kemudian kita pilih histogram. Di sini besar dari 0,43, berarti uji normalitasnya dia tidak distribusi normal. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada view. Kita pilih residual diagnostik. Selanjutnya kita pilih serial correlation. Kita pilih OK. Nah, di sini 0,08 berarti kecil dari 0,05, berarti dia terkorelasi. Kemudian kita klik view. Kita masuk kepada residual genetik, kemudian kita pilih heteroscedasticity. Langsung kita klik OK saja. Kemudian di sini besar dari 0,05 berarti tidak terbebas dari heteroskedastisitas. Kemudian kita masuk kepada uji multikolinialitas. Kita klik which, kemudian kita masuk kepada grup statistik, kita masuk kepada correlation. Jadinya kita masukkan Y2, log, Y3, Y2 log Y3, X1, X2, X3, X4, X5, X6. X3 bukan. X1, X2, X4, X5, X6. Kemudian kita klik OK. Karena datanya di bawah 0,8 berarti terbebas dari uji multikolinialitas. Kemudian kita delete. Yes. Masuk ke persamaannya 2, yaitu klik which, estimate equation, kita masukkan Y2, C, Y1, log, Y3, X3, X4, X5, X6, X7, kemudian datanya kita pilih TSLS, kemudian kita buat semua variabelnya dari X1 sampai X9, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Kita klik OK.
Kita mulai dari bentuk persamaannya, di mana C min 79,22 dikurang min 5,41 Y1 ditambah 7,44 log Y3 dikurang min 5,46 X3 ditambah 2,35 X4 dikurang 0,58 X5 dikurang 0,20 X6 ditambah 0,7 X7. Baiklah, kita mulai dari angka konstantanya yaitu 79,2. Artinya bahwa nilai dari 79,2 merupakan hasil dari neraca transaksi berjalan yang nantinya berpengaruh terhadap Y1, Y3, X4, X5, X6, X7 sama dengan 0. Y1 merupakan neraca transaksi berjalan angka variabel neraca berjalannya yaitu besar dari 0,05, berarti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Log Y3 besarnya 0,19, besar dari 0,05 berarti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. X3 nilainya 0,23, besar dari 0,05 berarti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga sampai X5, X6, X7 berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena besar dari 0,05. Secara keseluruhan, ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Secara keseluruhan, sini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena besar dari 0,05. Selanjutnya R square sama dengan min 0,070 berarti tidak dapat digambarkan dalam bentuk signifikan min 0,207 dari keseluruhan data. Dan probabilitas statistiknya 0,49 berarti besar 0,49 berarti dia tidak berpengaruh kepada Y2. Selanjutnya kita masuk kepada data uji normalitas. Pertama kita klik view, pilih residual, kemudian kita pilih histogram. Dia 0,056 berarti dia tidak terbebas dari tidak terdistribusi normal. Kemudian kita klik view, kita klik residual, kita klik auto korelasi. Kalau dia ngomong iya, kalau nggak ngomong dia kesini, aku nggak tahu. Mau kan yang tidak paham? Ini kita pilih residual. Setelah itu kita pilih serial correlation.
Kita pilih oke. Dan auto korelasi 0,01 berarti dia tidak terbebas dari auto korelasi. Dan selanjutnya kita masuk kepada view residual dan kita pilih heteroskedasticity. Kemudian kita klik OK langsung. Prof, chi-square-nya 0,17 berarti dia besar, berarti dia terbebas dari uji heteroskedastisitas. Kemudian kita klik quick group statistik. Kita pilih correlation. Selanjutnya kita masukkan Y1 log Y3 log Y3 X3 X4 X5 X6 sampai X7. Kita klik oke. Datanya di bawah 0, datanya kita lihat di bawah 0,08. Berarti dia terbebas dari uji multikoliniaritas. Dan kita keluar saja. Yes. Kita pilih yes. Kemudian kita masuk untuk persamaan Y3, which kita masuk estimate equation. Kita masukkan log Y3 C Y1 Y2 X4 X5 X6 X8 X9. Kemudian mode LS kita pilih TSLS, kemudian kita masukkan semua variabel dari X1 sampai X9. Kita pilih X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Kita klik OK. Kemudian kita simpan, kita ganti nama menjadi persamaan 3. Persamaan Y3. Kita klik OK. Dapat kita interpretasikan yang pertama bentuk persamaan C17,22 ditambah 0,13 Y1 dikurang 0,04 Y2 dikurang 0,44 X4 ditambah 0,07 X5 dikurang 0,00 X6 dikurang 0,13 X8 dikurang 0,03 X9. Selanjutnya kita masuk kepada pengolahan datanya. Pengolahan datanya di mana nilai konstanta dari 17 artinya bahwa nilai tukar pada nilai pada ini bernilai 17,2 pada saat terjadinya Y1, Y2, X4 sampai X9 ini. Dan selanjutnya untuk menilai probnya, pertama kita lihat dari Y1 di mana Y1-nya besar dari 0,05 berarti dia tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3. Kemudian Y2 besar dari 0,05 berarti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y3. X4-nya
keseluruhannya merupakan tidak berpengaruh terhadap Y3 kecuali karena besar dari 0,05, kecuali di sini pada X5 yang merupakan kecil dari 0,05. Kemudian masuk kepada nilai R square 0,801694, berarti dia dapat dilihat signifikasinya 80,1694% dan sisa lainnya dilihat dari penggunaan model lainnya. Dan Prof S statistik kecil dari 0,05 berarti dia berpengaruh signifikan terhadap Y3. Selanjutnya Prof dia statistiknya kecil dari 0,05 berarti dia berpengaruh signifikan terhadap Y3. Selanjutnya kita masuk kepada uji asumsi klasik. Pertama kita klik view. Maaf, ini kita keluarkan dulu. Kita klik view. Kita masuk kepada residual. Masuk kepada histogram. Jadi dia 0,8 berarti dia tidak berdistribusi normal karena dia besar dari 0,05. Kemudian kita klik view, kita klik residual, kita pilih correlation, klik OK. 0,010 berarti dia tidak terbebas dari auto korelasi. Kemudian kita klik view, kita klik residual, kita pilih heteroscedasticity, kita klik OK langsung. Sini kita lihat square-nya (0,0696 besar dari 0,05 berarti terbebas dari uji heteroskedastisitas. Kemudian kita pilih which, pilih group series, pilih correlation, masukkan Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9. Setelah itu kita klik OK. Ini uji multikolonialitas dari persamaan Y3. Dapat dilihat kalau dia di bawah 0,8 berarti dia tidak terbebas dari multikolonialitas. Dan materi yang harus sampaikan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.